Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah, alladzi wafaqana bi a'malis salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'da, aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ufawwidu amri ila Allah. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitus Salam rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini fasilitas akomodasi nikmat dari Allah masih terus kita rasakan, dan ini gratis. Allah masih memberikan kita sehat, Allah masih memberikan kita sempat. Bahkan setiap pagi tidak ada satupun umat di muka bumi ini sejak zaman Nabi Adam, tidak ada, kecuali hanya ada di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap pagi itu didoakan oleh Rasulnya. Kula jenengan ini tiap pagi itu didoakan, sudah didoakan oleh Rasul. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di setiap paginya. Jadi ket isuk iki awak dhewe iki wis didongakne Kanjeng Nabi ben uripe barokah. Sudahkah hidup kita berkah? Halo? Ngantuk ae. Sampai uripe wis barokah ta? Burung. Barokah umure, barokah rezekine, barokah anak putu wayahe. Sudah. Barokah istrinya. Barokah itu artinya nambah loh, Pak. Berarti nambah bojone ngono ta maksudnya. Artinya Rasulullah itu sudah mendoakan kita setiap pagi. Jadi nyun sewu, siapapun yang di pagi hari tidak diawali dengan bangun kemudian melaksanakan perintah Allah, mengerjakan contoh Rasulullah, ya ora uman donga. Tangi jam 7, tangi jam 8, ya wis lewat. Makanya kula titip, kalau jenengan bangun jangan cuma bangun sendiri, Pak. Bangunkan orang rumah, anake, mantune, putune, sak rewange, sak ASN-nya, ya, asistennya maksudnya, dibangunkan. Kita merasa enak sholat berjamaah subuh, ikut kajian, yang di rumah masih tidur. Apakah kemudian kita tidak berdosa? Berdosa. Membiarkan orang tidak ibadah itu dosa. Maka ketika kita mendapatkan doa keberkahan, satu sisi kita meninggalkan kewajiban untuk saling mengingatkan. Oleh karena itu, pertama kali yang harus kita lakukan di pagi hari ini adalah asyukru billah, bersyukur kepada Allah. Dan bersyukur kepada Allah itu sarful abdi bima yaradallahu wa yuhibbu. Bersyukur itu kemampuan diri kita mengelola hati agar selalu merasa baik-baik saja, walaupun sedang tidak baik-baik saja, tapi tetaplah merasa baik-baik saja. Karena apa? Nikmat Allah jauh lebih banyak daripada ujian dan penderitaan yang sedang kita hadapi.
Jadi orang pantas kalau diberikan nikmat banyak tapi sambat. Ada yang sudah sambat hari ini? Belum. Ojo sambat maksudnya ngoten. Ojo sambure kok sambatan to. Nggih. La yusyakkikan nasa. Ojo sambat nang menungso. Iya. Sambat yang Gusti Allah wae. Ya. Hari ini mungkin setiap kita ada yang sedang tidak baik-baik saja menghadapi ujian anaknya, pekerjaannya, keluarganya, kehidupan di sekitarnya. Iya. Karena setiap kita menghadapi dinamika masing-masing. Tapi tetaplah hati bersyukur dan merasa baik-baik saja. Jadi hidup kita ini tidak ada yang apa ya? Tidak ada yang begitu harus kita sesali, kita hadapi dengan kecewa, marah, tidak ada. Oleh karena itu, dalam hidup ini tugas kita ini hanya menjalankan perintah, menyembah Allah sebaik-baiknya, menjadi abad, menjadi ibadallah, menjadi penyembah Allah, bersujud, selesai. Di luar itu urusan Allah. Loh katanya wajib bekerja dan ikhtiar. Oh iya. Oh kita ini bergerak, berjalan ini ikhtiar. Tapi apakah harus dan wajib hasil? Tentu bukan wilayah dan domain kita. Domain kita itu adalah liya'budu. Satu-satunya domain kita itu adalah menyembahnya. Sudah. Apakah akan diberikan reward? Diberikan pahala? Atau kemudian diancam siksa? Biarlah urusan Allah. Makanya di dalam kitab-kitab tasawuf itu kita diajarkan untuk selalu memaknai lillah. Ai lillah karena Allah, la li'iqabi wa la lithawabi. Karena Allah itu bukan karena takut ancaman siksa, juga bukan karena mencari pahala. Sekali lagi, setiap kita berorientasi niat lillahi ta'ala, di dalamnya tidak boleh terkontaminasi dengan yang namanya benalu. Benalu itu isinya adalah mencari nilai pahala atau karena takut siksa. Tak sholat rek, engko nek aku gak sholat disiksa neraka. Ana sing sholat kaya ngono? Wonge teko iki wonge. Ada yang orang ibadah sholat umpamanya berharap karena cari pahala. Oke yohan, wonge teko yohan. Artinya apa? Bolehkah kita berorientasi seperti itu? Boleh, tapi belum lillah. Jadi menerapkan lillah itu di dalam setiap niat itu tidak mudah, Pak. Ya, setidaknya kita paham orientasi bahwa ketika kita mengatakan waqul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sudah paham, bahkan kita baca setiap mau sholat itu. Di dalam sholat itu kita baca inna sholati wa nusuki. Maka sebelum jauh ya, saya membahas, mari orientasikan dulu lillah itu karena Allah, bukan karena pahala dari Allah, juga bukan karena takut ancaman siksa Allah. Oke, sepakat ya? Bisa. Jadi yang dari rumah sudah mulai ket biyen ibadah golek ganjaran tok, leren Pak. Kita akan dapat pahala tapi belum tentu ridho. Kalau kita ibadah cari pahala belum tentu ridho Allah katut. Apalagi kita ibadah niatnya cuma karena takut disiksa. Kok sawangane suudzon ngono mbek Gusti Allah. Tak sembahyang rek, tak sholat nih, kak sholat aku disiksa neraka.
Padahal tidak ada catatan yang menjelaskan kalau banyak pahala mesti surga, akeh dosa mesti neraka. Ada tak? Halo? Iya. Boleh jadi neraka itu dipenuhi oleh orang-orang yang ahlul ibadah, tapi niatnya bukan karena Allah, tur disambati terus uripe. Dan boleh jadi surga dipenuhi oleh para pendosa yang selalu bermaksiat, selalu melakukan keburukan, tapi dia bertaubat dengan sungguh-sungguh dan Allah terima taubatnya. Boleh jadi seperti itu. Dan itulah yang disampaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-fajiru ar-raji rahmatullah khairun wa aqrabu 'indallah min 'abdil muqnid. Ya, orang-orang yang melakukan keburukan, dosa dan maksiat, tapi selalu berharap rahmat Allah, jauh lebih mulia derajatnya di sisi Allah daripada para ahlul ibadah, tapi selalu sambat ngerasulullah, bahkan sombong dengan ibadahnya. Padahal kalau kita ngaji, Pak, nggih, ngapunten, nek kula jenengan ngaji terus mantun ngoten jenengan semerap bahwa setiap kita sholat, pahala sholat kita itu tidak lebih dari sejengkal di atas kepala kita, hatta fawqa shibran, satu jengkal di atas kepala kita itu dilemparkan lagi, fadrib, dilemparkan lagi ke wajah kita. Nyo sholatmu, nyo sedekahmu, nyo hajimu, nyo puasamu, nyo zakatmu, dilemparkan lagi ke wajah kita oleh para malaikat. Apa? Karena tidak ada yang lillah. Karena tidak ada yang lillah. Lah terus piye aku iki ngono? Iki seolah-olah menurunkan semangat, mboten. Ya, saya ingin menggugah panjenengan semua untuk berupaya agar tidak disorientasi. Sebab banyak orang beribadah tapi disorientasi, keliru orientasinya. Maka khusus buat panjenengan jamaah Masjid Baitus Salam, ini makomnya sudah harus geser, Pak. Jangan berada di zona nyaman. Geserlah, upgrade keilmuan, upgrade imannya, upgrade amal solehnya, keluar dari zona-zona yang namanya jebakan setan. Keluar bahwa saya harus meningkatkan performa ibadah lebih baik lagi, maka kita akan sukses di level masing-masing. Artinya apa? Keluar dari zona nyaman itu ya seperti tadi, wis pokok endang sholat, endang beres, endang mari. Ya sholat ya beres, ya jamaah, tapi saya pancet gak nyopo tonggo ya akeh. Sampai sekarang masih tidak selesai yang namanya berkonflik dengan orang lain. Sampai sekarang gak nyopot dulure ya akeh. Sampai hari ini belum bisa memaafkan kesalahan tetangga, saudara, kerabat ya banyak. Sampai sekarang masih sakit hati. Ada? Nek jamaah Baitus Salam ndak ada, ndak kelihatan, Pak. Makanya ya, saya titip sekali lagi, kalau jenengan masuk masjid baca betul ayat yang di atas mihrab ini. Di atas mihrab ini ada ayat toh. Terbaca apa enggak? Aqimis shalah, ya toh. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Baca betul ayat ini. Aqimis shalah, innas salata tanha, dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu tanha. Jadi bentuknya khobar ini, khobar jumlah fi'liyah dalam bahasa santri ini.
inna sholata sak temene utawi salat iku tanha iso nyegah apa salat anil fahsya saking perkara kang lajut rusak fahsya wal mungkar lan ingkar. Jadi salat ini yang paling berat bukan salat ritualnya Pak, tapi spiritualnya setelah salat. Salat yang sesungguhnya bukan dari takbir sampai salamnya, tapi bagaimana setelah salam kita masih bisa tetap sholat. Artinya apa? Nyegah perkara dua ini, anil fahsya wal mungkar. Itulah sholat yang sesungguhnya. Jadi kalau sholat takbir sampai salam itu ritual, tapi fungsinya yang sesungguhnya adalah tanha anil fahsya wal mungkar. Apa itu fahsya? Kullu ma fi nafsih. Fahsya itu segala perbuatan buruk secara internal. Hasud, riya, sombong, sum'ah, ta'ajub, itu fahsya. Sifat-sifat buruk internal kita di dalam hati. Kalau mungkar eksternal, keburukan yang dipengaruhi oleh sekitar kita. Dan uniknya baik internal maupun eksternal itu selesai dengan sholat. Jadi nek wong sembayang, nek wong sholat mestine apik, saleh, becik jroning jabaning. Halo. Jadi semestinya orang yang sholat itu sae jroning jabaning, baik secara internal maupun eksternal. Itulah sesungguhnya sholat. Berarti jika selama ini kita sholat puluhan tahun, ribuan jutaan rakaat sudah kita kerjakan, tapi kita masih jelek, masih sering sombong, masih sering sum'ah, masih sering riya, masih sering kemudian kita merendahkan orang lain, hasud, dengki, dendam, nyuwun sewu. Kira-kira penyebabnya apa? Salat kita baru sebatas ritual, tidak menjadi spiritual. Padahal dilungkas mati. Halo. Iki paham pengantuk sih wong ngomong iki. Ngantuk. Jadi ayo kita evaluasi Pak, ngiras-ngirus semangat tahun baru lah, di-upgrade ya, berubah sedikit demi sedikit, jangan sampai disorientasi. Nyuwun sewu, belajarlah untuk berdamai dengan diri kita, keluarkan semua penyakit yang merusak. Kita mungkin masih punya dendam, masih punya amarah, masih punya rasa dengki karena kita manusia. Tapi itu di skip, ojo sampai ketok, ojo sampai munggah. Karena kita musallin, karena kita orang yang sholat. Logikanya kalau sholat itu baik, kullu amali sholih, maka semua amal kalau sholatnya baik itu jadi baik, dan itu indikator. Bahkan yang menjadi perbedaan orang beriman tidak beriman apa? Sholat. Perbedaan orang muslim dengan orang kafir, sholat. Dan ini pernah menjadi perdebatan panjang di kalangan ulama. Imam Syafi'i, Al-Imam Idris Asy-Syafi'i itu tidak suka betul dengan si Hasan Al-Hani. Tahu Hasan Al-Hani? Ya, yang kita kenal dengan Abu Nawas. Pernah dengar? Iya, dia itu laki-laki yang menurut pandangan Imam Syafi'i adalah orang yang sering bermaksiat, mendem, suka mabuk-mabukan. Sampai-sampai Imam Syafi'i itu tidak mau nyolati. Tapi apa yang terjadi ketika Imam Hasan Al-Hani atau Abu Nawas itu meninggal? Dok sae ada sebuah syair yang dibuat oleh beliau, yang isinya adalah tentang
penyesalan dan pertaubatan. Ketika dibaca oleh Imam Syafi'i, beliau nangis Pak sejadi-jadinya. Karena apa? Ya iku mau gampang menilai orang hanya gara-gara melihat apa yang nampak. Apa kata Abu Nawas? Ayo mendemai ngono, ngejak wong mendem. Jarno sing nang masjid dok masjid ngono ae. Jarno sing sembayang awak dhewe mendemai. Jare Abu Nawas. Nek sampean krungu ngono, kira-kira menilai Abu Nawas piye? Sekorak neraka ngono ya. Karena apa? Abu Nawas ngomong begini, yang diancam neraka itu yang sholat. Ka ono fawailul lil muslimin. Ndak ada ancaman bagi yang mendem ngono jadi. Memang ayatnya ndak ada Pak. Yang ada fawailul lil musallin, tidak ada fawailul lil muskirin, itu ndak ada. Celaka bagi mereka yang mendeman. Ora ono ayate. Sing ono fawailul lil musallin. Ya bener Yohan, tapi yo salah Yohan. Sehingga ketika mendengar itu Imam Syafi'i yo ndak suka. Wong kok modele koyo ngono. Tapi ternyata beliau ini walaupun suka maksiat, pertaubatannya luar biasa Pak. Sehingga di saat beliau meninggal, di saknya itu ditemukan sebuah syair, Masya Allah. Syairnya membuat Imam Syafi'i itu menangis sejadi-jadinya. Apa isinya? Ya Allah, jika memang ridho dan surgamu milik orang-orang ahlul ibadah yang setiap hari bersujud kepadamu, yang setiap hari ruku dan takbir di hadapanmu, lalu kami orang-orang pendosa, kami orang-orang yang bermaksiat setiap hari, kemana kami akan mencari Tuhan yang bisa memaafkan dan menerima taubat kami? Jika memang ampunan, rahmat dan surgamu milik orang-orang ahlul ibadah, orang seperti kami kemana harus berlari? Itu dalam syairnya panjang, sehingga pertaubatan Abu Nawas ini menjadi bentuk ya, pertaubatan yang oleh Imam Syafi'i dinilai luar biasa. Sehingga akhirnya beliau menyesali penilaian beliau, lalu beliau kemudian mengkafani, menyolatkan dan menguburkan sahabatnya ini. Artinya apa? Kita seringkali terjebak pada penilaian sing apik iki aku, wong liya iku ora apik blas. Wong kok gak tau ketok nang masjid, padahal umahe jejer masjid. Ono wonge teko. Omahe jejer masjid gak tahu ketok nang masjid. Kita ndak usah suudzon, kita ndak usah menilai yang terlalu jauh. Karena apa? Setiap orang punya kualitas spiritualnya masing-masing. Dan itu jebakan Pak. Jadi kalau kita sholat berjamaah masih punya rasa ghillin, dengki, jelek sangka, maka itulah ya, yang menyebabkan rusaknya sholat kita. Makanya kula titip sekali lagi, nek jenengan sholat ya, jadikan momentum sholat itu untuk mengaudit diri kita. Sudah berapa banyak sholat yang kita kerjakan, lalu evaluasi seberapa besar perubahan positif yang kita rasakan. Sekali lagi, sudah berapa banyak jumlah rakaat yang kita kerjakan, lalu sebesar apa perubahan positif yang kita rasakan. Kalau ada perubahan positif, indikator sholat kita makbul, diterima oleh Allah. Tapi kalau sholat terus, sampai detik ini sholat terus, kita ndak semakin baik, sek pancet ae gak kenean, uring-uringan, elek ambe wong gak nyopo tonggo, ambe dulur ipar gak nyopo. Halo? Itu indikator sholat kita hanya ritual. Pokoknya sholat ndang mari, ndang beres, ndang buyar. Disinilah yang disebut fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi berat Pak.
Meletakkan lillah itu tidak mudah ya, berangkat dari ayat di atas. Makanya tanha anil fahsya iwal mungkar. Wong kita ngadepi awak dhewe iki ya abot apa maneh ngadepi wong liya. Oke? Oke, jadi itu ya. Terakhir tetap jenengan harus istiqomah. Ya. Sekali lagi resolusi 2024 ini tetap istiqomah, tingkatkan performa ibadah dan sukses di level masing-masing. Ya, tetap istiqomah. Jangan pernah berhenti untuk menyembah Allah walaupun kita masih terus bermaksiat. Terus sholat masih awak dhewe elek ati. Terus sholat walaupun kita sambat ae, ora apa-apa. Terus setidaknya dengan sholat kita bisa mengukur diri gak bablas nemen. Ya, beset ya beset tok tapi gak bablas nemen. Lah kula titip niki nggih. Terakhir ayo ya, kita tingkatkan kualitas tetap dengan berharap nilai terbaik dari Allah. Tetap berharap nilai terbaik. Nilai terbaiknya apa? Ibadah yang unlimited. Ya, kalau memang harus mencari nilai, carilah nilai yang unlimited, yang tanpa batas. Adakah amal yang tanpa batas nilainya? Ada, Pak. Di Al-Quran disebut begini, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Itu di dalam surat Asy-Syura 40. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya unlimited. Syura 40. Berarti apa? Yang pertama, ayo memaafkan. Maafkan siapapun, maafkan siapapun tanpa syarat. Setiap kita memaafkan unlimited, nilainya tanpa batas. Kalau mau cari pahala sih gak pedot. Apa? Memaafkan. Sudah, Pak, memaafkan. Semenjak tadi malam sebelum kita tidur kita sudah memaafkan siapapun yang mendolimi kita. Setiap pagi ini pun kita maafkan dan kita belajar minta maaf dengan setiap kesalahan yang kita lakukan. Karena memaafkan ajruhu 'ala Allah. Nilainya itu langsung dihandle sama Allah. Di dalam tafsirnya apa? Li azamati ajriha. Saking gedene nilai pahala. Ada lagi? Ada yang unlimited itu masih ada. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Yang kedua apa? Sabar. Angelis, sabar. Pancen sabar itu gampang diucapi, gampang dilakoni sing angel. Tapi saking gedene pahala sabar itu sampai dijajarkan dengan sholat, Pak. Ingat ayatnya. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kepada Allah dalam hal sabar dan sholat. Bayangkan, jadi sabar ini sak level dengan sholat. Memang tidak mudah, tapi unlimited nilainya. Ya, oleh karena itu, ayo belajar memaafkan, ayo belajar sabar. Apa ada lagi? Ada, tapi di luar Al-Quran. Di dalam hadis disebutkan puasa. Maka belajarlah puasa, karena as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasalah karena puasamu untukku, kata Allah di dalam hadis qudsi. Maka puasa pun nilainya unlimited.
Oleh karena itu sekali lagi, ayo di-upgrade, ditingkatkan kualitas spiritualnya dengan mengistiqomahkan ritual. Tingkatkan spiritual dengan mengistiqomahkan ritual. Berubah menjadi lebih baik, performa kita tingkatkan, keistiqomahan ditingkatkan, insya Allah semuanya akan baik-baik saja dan berakhir husnul khatimah. Bon, any question? Ada pertanyaan? Enough? Enough. Yes. Good boys. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Ngiras-ngirus ku apa tuh ya? Ya menyelam sambil minum air. Kita masih di awal tahun Masehi. Ayo di-upgrade sekali lagi dengan kesimpulan, perbaiki diri secara internal, cari jalan ke dalam, jangan cari jalan keluar. Cari jalan ke dalam, di-upgrade diri, tingkatkan keilmuan, istiqomahkan ibadah. Insyaallah tahun ini semakin baik, semakin baik, semakin baik. Insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Which